Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alam semesta seringkali mengirimkan pesan melalui berbagai pertanda. Salah satu media pembawa pesan yang sering digunakan menurut kitab Primbon Jawa kuno adalah hewan seperti kaki seribu. Dari sekian banyaknya orang pasti sudah pernah mengalami adanya hewan yang masuk ke dalam rumah, salah satunya hewan luwing atau dikenal dengan kaki seribu. Meski sering mengalami banyak orang yang belum mengenal arti luwing tersebut. Hewan ini memang sudah umum memasuki rumah, karena mereka menyukai tempat yang lembab, maka tak heran ia akan bersarang di perkarangan rumah. Ditambah jika rumah Anda kotor dan lembab serta menyimpan buah dan sayuran yang busuk, hal ini akan menarik perhatian kaki seribu, sehingga memungkinkan untuk luwing bersarang dan berkembang biak di dalam rumah. Namun, di balik arti luwing yang masuk ke rumah Anda ternyata ada mitos yang tersimpan, bahkan hingga kini masih ada orang yang mempercayai akan adanya mitos tersebut. Dalam Islam, kaki seribu yang masuk rumah juga bisa jadi tanda yang berbahaya, bahkan sering dianggap sebagai perantara santet yang terkuat. Menurut Primbon Jawa, kaki seribu yang memasuki rumah diramalkan menjadi sebuah pertanda buruk akan segera datang. Kejadian buruk ini bisa berasal dari beragam sumber, mulai dari alam hingga kejadian buruk akibat dari sebuah ilmu hitam yang diantarkan oleh orang yang tidak suka pada Anda. Sebelum mengetahui apa saja mitos luwing, sebaiknya Anda mengenal dulu arti dari hewan ini. Sebelum ke inti bahasan, jika Anda mencintai kebaikan, tolong ringankan tangan Anda untuk menekan tombol like. Bagi Anda yang belum subscribe, silahkan Anda subscribe channel ini, agar ketika channel ini berbagi video yang bermanfaat Anda menjadi orang pertama yang mendapatkan notifikasinya. Tuliskan satu saja sholawat kepada Nabi Muhammad di kolom komentar, jika Anda hari ini belum membaca sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Muhammad, sebagai bentuk rasa sayang dan cinta kita kepada beliau, agar kelak di akhirat kita mendapatkan syafaat beliau Nabi Muhammad. Amin. Lalu apa itu luwing? Luwing merupakan salah satu hewan yang dikenal dengan nama kaki seribu. Umumnya hewan ini akan memakan sisa tumbuhan yang membusuk. Selain itu, ada juga luwing yang mengeluarkan racun, jadi kalian harus berhati-hati dengan kaki seribu jenis ini. Nah, jika sudah mengenal makna luwing, maka Anda juga harus mengetahui mitos apa saja yang ada pada jenis hewan satun ini. Lantas apa saja mitos luwing masuk rumah menurut Primbon Jawa dan Islam? Tak hanya itu, kaki seribu juga akan mengeluarkan cairan racun yang ada di dalamnya jika sedang terdesak, dan akan membuat iritasi kulit bagi yang mengalaminya. Oleh karena itu, di dalam Islam membolehkan untuk membunuh kaki seribu. Syekh Abdul Aziz bin Baz pernah ditanya mengenai membunuh kelabang dan serangga lainnya dalam Islam. Kemudian, Syekh menjawab jika hewan tersebut mengganggu maka boleh untuk membasminya asalkan tidak menggunakan api. Maka dari itu, mulai kini Anda jangan takut untuk mencegah hewan ini dengan berbagai cara agar tidak memasuki rumah. Berikut bahaya kaki seribu masuk rumah. 1. Jadi perantara santet. Bagi Primbon Jawa, luwing masuk rumah dianggap sebagai tunggangan atau perantara santet tingkat tinggi. Banyak yang percaya bahwa terdapat orang jahat yang memiliki dendam dan berencana mengusik kalian dan keluarga di rumah. Nantinya saat kaki seribu berada di rumah, penghuninya akan merasakan banyak kejanggalan, mulai dari kepanasan dan lainnya. 2. Jelmaan jin atau siluman. Kemudian Primbon Jawa juga mengartikan kaki seribu masuk rumah merupakan perwujudan jin atau siluman, terlebih makhluk ini sangat suka berada di tempat lembab dan sepi di sudut rumah. Tak hanya menurut Primbon, dalam Islam juga hewan melata ini digambarkan sebagai perwujudan jin yang bisa mengubah wujudnya. Jadi, tidak heran bila hewan ini bisa menjadi perantara untuk santet. 3. Menyebabkan mimpi buruk. Kemudian mitos selanjutnya diartikan jika luwing masuk rumah bisa menyebabkan kita mimpi buruk. Hal ini karena, luwing masuk rumah dipercaya bisa mengirimkan santet. Maka, hal ini bisa membuat kalian sering mimpi buruk. Pasalnya, kaki seribu telah dibekali dengan ilmu hitam yang bisa mendatangkan aura buruk di rumah. 4. Tanda datangnya bencana. Memang ada berbagai jenis hewan yang bisa merasakan sebuah bencana, salah satunya ada luwing. Ternyata kaki seribu bisa merasakan bencana seperti getaran gempa bumi, banjir, tanah longsor, gunung meletus dan lain sebagainya. Selain bisa merasakan bencana, luwing juga mempunyai naluri yang sangat kuat jika akan terjadi sesuatu. Maka dari itu, dia keluar dari habitatnya dan menyelamatkan diri. 5. Habitat yang rusak. Arti luwing masuk rumah yang terakhir yaitu, hal ini menjadi pertanda alami kalau habitat mereka telah rusak. Maka dari itu,
hewan ini berusaha mencari tempat berlindung yang baru. Namun rumah yang dimasuki kaki seribu, kemungkinan hanyalah sementara, karena mereka menyukai tempat yang lembab dan berada di dalam tanah. 6. Ada kiriman santet ilmu hitam. Menurut Primbon Jawa, luwing adalah salah satu binatang yang dijadikan media santet. Tak tanggung-tanggung, media santet ini dianggap paling tinggi dan kuat. Jadi, jika Anda melihat hewan tersebut masuk rumah, sebaiknya segera diusir. Di bawah ini kami juga menyertakan cara ampuh mengusir kaki seribu. Cara membasmi kaki seribu, mulai dari metode alami hingga penggunaan bahan kimia, serta langkah-langkah pencegahan agar hama ini tidak kembali masuk ke dalam rumah. Metode alami untuk membasmi kaki seribu. Bagi mereka yang lebih memilih pendekatan ramah lingkungan, terdapat beberapa metode alami yang efektif untuk membasmi kaki seribu tanpa menggunakan bahan kimia berbahaya. Berikut adalah beberapa cara alami yang dapat dicoba. 1. Penggunaan minyak esensial. Minyak esensial tidak hanya dikenal karena aromanya yang menyegarkan, tetapi juga efektif dalam mengusir berbagai jenis serangga, termasuk kaki seribu. Beberapa jenis minyak esensial yang direkomendasikan antara lain: minyak pohon teh tea tree oil, minyak peppermint, minyak eucalyptus, minyak lavender. Cara penggunaannya cukup sederhana. Campurkan beberapa tetes minyak esensial pilihan Anda dengan air dalam botol semprot. Semprotkan larutan ini di area-area yang sering dilalui kaki seribu, seperti sudut-sudut ruangan, sekitar pintu dan jendela, serta di sepanjang garis pondasi rumah. Selain mengusir kaki seribu, aroma minyak esensial juga akan memberikan kesegaran pada rumah Anda. 2. Pemanfaatan cuka putih. Cuka putih merupakan bahan rumah tangga yang memiliki banyak kegunaan, termasuk sebagai pengusir hama alami. Keasaman cuka tidak disukai oleh kaki seribu dan dapat membantu mengusir mereka. Untuk menggunakannya, campurkan cuka putih dengan air dalam perbandingan yang sama 1:1 dalam botol semprot. Semprotkan larutan ini di area-area yang sering dijumpai kaki seribu. Ulangi proses ini secara teratur, terutama setelah hujan atau saat kelembaban meningkat. Perlu diingat bahwa aroma cuka mungkin cukup kuat pada awalnya, namun akan menghilang seiring waktu. Metode ini aman digunakan di sekitar anak-anak dan hewan peliharaan. 3. Penggunaan bahan alami lainnya selain minyak esensial dan cuka, terdapat beberapa bahan alami lain yang dapat digunakan untuk mengusir kaki seribu. Bawang putih, hancurkan beberapa siung bawang putih dan campurkan dengan air. Semprotkan larutan ini di area yang rawan kaki seribu. Kayu manis, taburkan bubuk kayu manis di sekitar pintu masuk, jendela, dan area lain yang mungkin menjadi jalur masuk kaki seribu. Daun bay, letakkan daun bay kering di sudut-sudut ruangan atau area yang sering dilalui kaki seribu. Garam, taburkan garam di area yang lembab untuk mengurangi kelembaban dan mengusir kaki seribu. Metode-metode alami ini tidak hanya efektif dalam mengusir kaki seribu, tetapi juga aman bagi lingkungan dan penghuni rumah. Namun, perlu diingat bahwa konsistensi adalah kunci. Aplikasikan metode-metode ini secara teratur untuk hasil yang optimal. Demikian video tentang 7 pertanda kaki seribu jika masuk rumah. Silahkan beri tanggapan Anda di kolom komentar, dan tulis semua doa, cita-cita Anda di kolom komentar. Kita aminkan bersama-sama, kita saling sambung doa, agar semua doa kita cepat diijabah oleh Allah. Sekian, semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.